Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurna sholatan kami atau salam salaman taman wa ala alihi wa wala la haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Jamaah Majelis Subuh Istiqomah Rumah baik yang online yang sudah pada siap-siap dan juga Bapak Ibu sekalian yang ada di salah masjid Istiqomah tercinta ini, mari sama-sama kita mengkaji ilmu Allah sebagaimana biasanya rutin. Hari ini sebetulnya hari spesial karena dadakan peringatan Maulid Nabi ini, panitia pengurus ini. Tapi persiapannya kurang lamanya, yang hadir podo wae. Kurang promo. kurang pengumumannya kurang ya. Saya pikir lebih banyak itu yang hadir ya. Ternyata Maulid Nabi atas permintaan dari para jamaah. Dan sebetulnya pagi ini yang memberikan ceramah adalah Pak Kiai Haji Zainal Abidin ya, Ketua Takmir ya, dan Pak Tuha, tapi sampai jam segini belum datang ya. Jadi ya apa buat Bapak Ibu mungkin ya sedikit bosan itu ya. Bosan dengan saya boleh, saya jangan bosan dengan ilmunya. Ya, baik. Jadi tidak mengurangi apa materi yang akan kita sajikan tentang makna hakiki Maulid Nabi ya, karena di bulan ini beliau dilahirkan ya, tanggal 12 Rabiul Awal, hari 2 hari yang lalu ya. Sekarang tanggalnya tanggal 14 hari lalu. Kontroversial tanggal itu wajar ya, karena dulu belum ada catatan sipil ya Pak Iftah. Belum ada catatan sipil ya. Sekarang tertib ya, sama rahimahullah. Maka pada ini saya sebagai penceramah pengganti dari Pak Zainal, Pak Toha, mari sama-sama kita ambil hikmahnya ya. Memperingati Maulid Nabi itu, meskipun di sana sini ada yang menganggap itu bid'ah, kalau kita menganggap bahwa sesuatu yang ada manfaatnya itu orang katakan bid'ah hasanah ya, bid'ah hasanah. Kita mengambil satu ibrah yang tersembunyi di balik semua ajaran Nabi itu apa? Yes. Karena satu dalil jelas tidak bisa dibantahkan. Nabi berkata, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma taraktakum bihima. Nah itu kitabullah wa sunnah Rasulullah. Itu kan tidak bisa dibantahkan dalilnya sahih ya. Jadi kalau kita nggak memahami Quran sebagai mukjizat dan juga hadis-hadis yang sahih, ini rasanya nggak pas ya. Maka nanti ada waktu sedikit Bu Ustazah minta sholat Nabi ya, 1 kali 2 kali lah sekali ya untuk sholat Nabi. Ini saya sedikit memberikan pendalaman saja hikmah di balik kelahiran Nabi Muhammad itu apa ya? Yang mungkin kita perlu pahami ya. Kita buka saja, nggak banyak-banyak. Nabi dalam kitab Samawi asli di luar Quran ya, di luar Quran ya, ini orang mungkin nggak paham. Nah, Taurat Musa dalam Ulangan 18 ya, ayat 17 sampai 20 itu jelas Tauratnya mengatakan bahwa akan hadir seorang utusan Allah akhir zaman, yaitu Ahmad namanya. Ahmad ya. Belum ada Muhammadnya. Ini jelas ya.
Taurat itu ribuan tahun. Ya. Kemudian dalam Zabur Daud, Nabi Daud, ya, Yesaya 42:1-4 juga Ahmad akan datang. Itu juga ribuan tahun jaraknya. Ya. Berarti gimana coba? Ya, ketika Injil Isa Yahya 14:16, Isa alaihissalam membawakan bahwa Isa pun mengabarkan bahwa akan ada Nabi penutup akhir zaman, yaitu Ahmad. Ya. Halo, yang online sudah bisa mendengar? Halo, yang online kok rumah suaranya ya? Dan penutup nabi-nabi ya. Injil Barnabas yang asli yang sekarang ini dicari oleh para rahib pendeta akan dibakar Injil Barnabas ini, karena Injil yang asli hanya ini. Ya Pak, ya itu gimana? Betul ya? Hanya satu ini yang asli, yang sama dengan Quran, sama dengan Taurat dan Zabur yang asli itu hanya Barnabas ini, yang sekarang disimpan di Museum Islam di Turki. Ini nggak tahu kalau Erdogan meninggal, ganti pemerintahan lagi, ya habis ya. Semoga tidak ya. Ini. Kemudian ya tentu di Taurat, Zabur, Injil semuanya ada. Nabi Ahmad akan hadir. Ini hikmah kita belajar dari apa? Maulid Nabi pada hari ini ya. Nah, kemudian dari dulu. Allah perancang dan pencipta tunggal seluruh kehidupan makhluk di langit dan di bumi serta seluruh isinya. Ini jelas tidak terbantahkan ya. Yang kedua, Allah menetapkan jumlah penduduk langit dan bumi, jumlah malaikat, jumlah nabi, jumlah rasul, jumlah jin, ya, dan jumlah manusia sebagai khalifatul fil ardi itu sudah dikemas oleh Allah sampai akhir kiamat nanti. Ini kalau kita baca literatur begitu ya. Allah menciptakan manusia pertama dan istrinya Adam dan Hawa, ya, enggak terbantahkan. Ya. Bukan itu apa itu dari teorinya Darwin, dari saudara kita monyet, enak men. Ya. Ya, kemudian Allah menetapkan satu tahun 12 bulan dan nama-nama bulan atau nama harinya ada menciptakan semuanya itu. Ya. Ya. Allah menetapkan Nabi akhir zaman, manusia mulia bernama Ahmad. Ini apa? Di zaman apa ini namanya? Di zaman azali. Zaman azali itu belum ada kecuali Allah tunggal sendiri di situ. Nah, kita ini sudah nggak bisa mikir, otak kita sudah nggak bisa lagi. Kaya apa ya Allah sendirian itu bumi iya, nggak bisa mikir itu, nggak bisa mikir. Tapi sekolah barat, orang-orang barat mengatakan harus bisa buktikan Allah kok apa rupanya. Sebelum bumi ini sangat apa ya apa? Zat yang suci, ya suci kayak apa? Itu loh. Itu orang yang terlalu cerdas sehingga logikanya hilang. Nah, ini sesuatu yang pendekatan imanan kita bahwa Allah itu ada yang pertama dan yang akan hidup terakhir semuanya itu. Ya, ini harus dipahami ini. Zaman azali namanya. Belum ada pun satu pun makhluk langit bumi belum ada semuanya. Tapi Allah sudah merancang bahwa besok akan ciptakan aku nabi sekian banyak, rasul sekian banyak, dan di akhir itu aku akan pilih Ahmad. Ya kalau kita baca tarikh Nabi, semua akan nangis merasakan derita Nabi Muhammad itu. Ya, akan nangis. Ini hikmahnya kita mengerti Maulid Nabi ya. Coba kita lihat tadi 5 nabi dengan suhufnya. Jadi suhuf itu apa? Ya, ada paham ya? Suhuf dalam surat Al ayat 18-19 dikatakan sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf kitab-kitab yang diturunkan Ibrahim kepada Ibrahim dan Musa. Jadi Ibrahim Musa itu juga menerima suhuf.
Ya, suhuf itu diwahnya kitab, lembaran-lembaran saja. Nanti ada contohnya nih, ada yang mesti coba ini. Ya. Suhuf secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata sahifah yang artinya lembaran yang bisa digunakan untuk media tulis-menulis, kalau papan tulis. Tapi ini adalah kayak kertas dari kulit unta, dari pelepah daun kurma dan seterusnya atau batu ya. Itu suhuf ya. Lembaran-lembaran yang berisi kumpulan wahyu Allah yang diberikan kepada nabinya untuk disebarkan kepada umat manusia itu juga suhuf. Itu ya. Jadi kemudian kalau kita lihat ini suhufnya, Nabi Adam menerima 10 suhuf. Berarti 10 lembar maksudnya. Ya. 10 lembar itu diterima Nabi Adam. Yang kedua itu Bapak Ibu mungkin heran, siapa yang nomor 2 ini? Nah, Nabi Sid, nggak pernah dengar Pak Nabi Sid? Menerima 50 suhuf, ini putra Nabi Adam. Tapi tidak termasuk yang 25 Nabi Rasul yang ada di Quran ya, ya berarti ya. Nabi Sid namanya, menerima 50 suhuf. Ya. Kemudian Nabi Idris menerima 30 suhuf. Ya. Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. Ya. Nabi Musa menerima 10 suhuf. Ini hanya 5 yang menerima suhuf, enggak ada yang lain. Enggak ada Nabi Rasul yang menerima ini. Muhammad juga enggak menerima suhuf. Ya. Ya, kita harus paham ini. Kemudian lembaran suhuf tersimpan di Bologna ini, contohnya. Ini tersimpan di Bologna Italia, sana pusat gereja Romawi ya. Itu masih menyimpan perjanjian lama. Ini perjanjian lama maksudnya. Ya. Mudah-mudahan seperti ini ya. Kita nggak bisa baca tulisannya kan bahasa Ibrani, bahasa yang kita paham. Sampai sekarang masih tersimpan di sana. Ya. Ini turunnya kepada Musa dan yaitu Taurat ya, yang tulisannya sesuai bahasa Ibrani ya. Kemudian juga ada lagi, ini juga suhuf ini yang terkumpul tersimpan rapi ya dari guruan-guruan itu, kemudian dirapikan seperti ini. Dan ini sebenarnya nggak ada gunanya. Karena apa? Ini semua sudah dihilangkan semuanya, maknanya diganti dengan perjanjian lama, perjanjian baru, Injil lama, Injil baru yang sudah dikarang oleh manusia, ya, oleh para tangan-tangan jahil yang merubah firman Allah. Ya. Suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul ya, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Isi suhuf cenderung sangat sederhana. Alkitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, sudah berbentuk buku atau kitab. Ya. Ini beda utamanya di sini, beda utamanya. Kemudian esensi suhuf ada di Alkitab ya. Dalam sabdanya dikatakan bahwa ada 104 kitab diturunkan kepada Nabi Sid 50 yang tadi itu ya diterangkan. Dalam hadis lain termasuk Adam dengan 10 suhuf, ini tadi yang terangkan yang pertama tadi itu ya, penjelasan seperti itu. Kemudian yang perlu kita pahami bahwa suhuf-suhuf tadi, kemudian Taurat, Zabur, Injil ya, itu turunnya di bulan Ramadan juga Bapak Ibu sekalian. Seperti Quran juga di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu sudah tentukan di zaman azali bahwa itu adalah bulan suci seluruh umat manusia yang mau percaya gitu. Maka maaf teman-teman saya pendeta itu ya sholat, ya puasa di bulan Ramadan, karena dia yakin bahwa Ramadan itu ada perintah untuk puasa sebulan. Itu pendeta, teman-teman pendeta puasa. Yang puasanya agak aneh gitu. Puasa mulai jam 4 sore Pak. Jam 4 sore buka gitu kan, makan. Nah, besok pagi-pagi makan lagi. Jadi jam 4 sore sampai pagi itu. Ya, ada yang puasanya malam hari. Siapa ya? Malam hari. Ada itu. Ada. Jadi ada pendeta juga puasanya malam hari Pak. Saya punya pendeta teman pendeta juga puasanya malam hari. Ya,
Itu lakum dinukum waliyadin ya. Ya. Nah kita lihat hikmahnya apa kita hari ini menikmati Maulid Nabi. Banyak sekali hikmah yang bisa dijaga pedoman hidup ya. Ini apa saja yang baik-baik ya. Misalnya cinta Quran dan hadis ya. Hidup sederhana ya. Cinta fakir miskin dan yatim piatu ya. Nabi itu yatim piatu ya. Kalau baca di makalah yang saya buat itu untuk Jumat itu ya. Uswatun hasanah, sikap yuhud dan warok itu juga Nabi, hampir semua Nabi lakukan ini ya, rahmat untuk alam semesta dan sebagainya ya. Sama sikap yuhud dan warok itu. Nabi itu ketika masih dalam kandungan ibunya Siti Aminah 7 bulan, bapaknya siapa Nabi ini Abdullah itu berdagang ke negeri Syam sampai di Yasrib meninggal kan. Berarti kan lahirnya Nabi nggak ditunggu sama bapaknya. Coba apa nggak melas tuh ya bayangin ya. Ketika usia kandungannya sudah tua kemudian lahir itu langsung dikasihkan Halimah Sa'dilah kan untuk disusui selama 4 tahun baru kembali kepada orang tuanya. Itu udah kebiasaan Arab ya, jadi dia nggak perlu diperbanyak ya. Jadi udah selesai. Ya hikmahnya ya, Nabi begitu ya. Jadi nggak banyak-banyak, mungkin banyak diskusi dari yang online. Bapak Ibu sekalian juga silahkan kalau mau ada pertanyaan sampaikan ke forum, didengar oleh semua jamaah yang ada di dalam masjid. Dan jika kurang linknya ada link kedua, Bapak Ibu sekalian nanti tinggal diklik. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.